warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anak obeng kampus LP3I Pasar Minggu kelas IK 13. Di sini kami ingin mempraktikkan cara merakit komputer dari awal sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya di kelas 11 sekarang, dan ini ada teman saya siapa? Nama gua Rizky Ramadan. Nama saya Dava Pratama. Nama saya Muhammad Sadam. Oke, langsung ke videonya. Ciao. RAM, Random Access Memory, adalah salah satu perangkat keras atau hardware yang di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan sebagai instruksi program. Fungsi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat kita menjalankan program di komputer. Motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Fungsi motherboard adalah sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada PC. Antara motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebagai kinerja pada perangkat komputer. Ini merupakan VGA card atau Video Graphic Adapter, suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor Anda. Pengertian LAN card. LAN card adalah salah satu antarmuka perangkat keras di jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. Fungsi LAN card: 1. Menerima data dari komputer melalui kabel dan diterjemahkan dalam bentuk bit yang dipahami oleh komputer. 2. Mempersiapkan data dari komputer sehingga dapat ditransfer atau ditransmisikan ke komputer lain untuk menjalankan melalui media yang menghubungkan. 3. Menyediakan saluran data. 4. Membangun koneksi fisik untuk setiap komputer. DVD-ROM merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD atau DVD. Fungsi CD atau DVD-ROM pada komputer berfungsi untuk membaca data dan menulis data ke dalam CD. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM atau DVD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalan sebuah OS, operating system, game atau software lainnya. Pengertian hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai penyimpanan yang berisikan data atau output dari setiap proses yang dijalankan komputer. Memiliki sifat non-volatile di dalam memori, membuat hard disk menyimpan data tidak akan hilang meski komputer telah dimatikan. Hard disk juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu hard disk eksternal dan hard disk internal. Fungsi hard disk. Fungsi utama hard disk adalah sebagai fungsi yang memiliki kapasitas besar dan berguna sebagai tempat penyimpanan data digital. Data digital yang dapat disimpan hard disk berupa dokumen, gambar, video, musik, dan program atau software lainnya. Pengertian fan atau kipas pendingin adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Fungsi utama dari pendingin CPU adalah menjaga agar CPU tetap dalam suhu yang masih dapat ditolerir oleh CPU tersebut. Ini merupakan power supply atau power supply unit yang disingkat PSU. Adalah salah satu bagian dari komputer yang memegang peranan penting, yaitu mensuplai daya pada keseluruhan perangkat yang dimiliki komputer. Power supply biasanya melekat pada casing komputer dan berbentuk persegi. Ini adalah RAM. Berikut cara memasang RAM dengan baik dan benar. Pertama-tama kita buka slotnya dan pastikan harus sama dengan kaki di slotnya ya.
ditekan dua-duanya berbarengan sampai berbunyi ceklek atau kekunci. Cara pemasangan motherboard atau mainboard dengan baik dan benar. Dipasang dengan mur atau baut. Oke, selanjutnya kita akan memasang kartu grafis. Berikut cara pemasangannya. Di sini kita sesuaiin slotnya. Di sini ada kaki. Nah, kaki itu buat masuk ke sini. Kita sesuaiin. Tinggal kita masukin gini. Kalau udah pas, ditekan. Nah, sampai bunyi cetek gitu. Karena di sini ada penguncinya. Di sini ada penguncinya. Kalau udah, di sini ada baut, kita pasang. Ini berikut cara pemasangan LAN card dengan baik dan benar. Mesti sampai bunyi keceklek gitu ya. Kalau nggak dia nggak bisa kebaca. Sekarang kita mulai ngebaut ininya ya. Pokoknya harus dibaut, jangan sampai nggak dibaut. Nanti dia akan lepas atau longgar. Selanjutnya pemasangan antena untuk WiFi jaringan. Gini ya. Pemasangan DVD-ROM. Selanjutnya dibaut di kedua lubang ini, atau lubang yang satu apa lubang yang paling depan.
di bawah dengan kencang ya, biar dia tidak kegeser-geser. Kita akan memasang harddisk di casing ini. Caranya begini, ini ada mur, sini ada slotnya, kita masukin di slotnya dulu. Nah, ini kita pasin lubangnya ya, terus kita bawa. Ini namanya fan, jadi kita akan memasangnya. Berikut cara pemasangan power supply atau PSU. Berikut cara pemasangan kabel power supply. Berikut pemasangan kabel SATA dari power supply
ke DVD ROM. Selanjutnya kita masang power SATA dari power supply ke hard disk. Ini kita sesuaiin ya, ada L-nya ke sini. Oke, selanjutnya kita masang kabel power dari power supply ke motherboard. Di sini ya soketnya. Ini kita sesuaiin aja bentuknya. Pasang sampai kencang. Berikut kabel SATA untuk dipasang ke slot DVD dan juga slot SATA-nya. Oke, mengerti? Pertama, pasangkan ke slot DVD dulu. Kedua, ke slot SATA-nya. Kita pasang kabel SATA dari hard disk ke slot di motherboard. Ini sama aja ya, tinggal sesuaiin ada huruf L-nya. Berikut pemasangan kabel front panel dengan cara melihat kode atau warna kabelnya. Berikut pemasangan kabel audio. Selanjutnya pemasangan kabel USB. Pasang sesuai soketnya dengan kencang, pokoknya biar sampai kebaca. Selanjutnya pemasangan kabel fan sesuai itu agar tidak selek. Berikut cara pemasangan casing bagian side panel. Berikut cara pemasangan kabel power dan kabel VGA untuk bisa menyalakan PC dari CPU PC. VGA-nya dulu ya, ikutin, jangan sampai salah. Lalu kedua kabel power.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.